Eh, baik, Bung Nana dan Nyonya, saat ini kami kembali melaporkan kepada Anda situasi banjir yang terjadi di Kelurahan Api-Api, Bontang Utara, Kalimantan Timur. Banjir ini terjadi sejak kemarin sore dan hingga hari ini, siang hari di tanggal 9 November 2021, dan situasinya cukup deras dan dalam, dan kita coba melihat situasi yang ada di sekitar pemukiman penduduk di Kelurahan Api-Api, atau tepatnya di Jalan Ahmad Yani ini. Kita akan segera memasuki ke daerah pemukiman penduduk. Dan ini adalah salah satu universitas swasta di Kota Bontang yang juga turut berdampak atau terkena banjir yang terjadi di Kota Bontang hari ini. Cukup deras. Rumah warga sudah ada yang tergenang. Ya, ini rumah warga sudah tergenang oleh banjir yang terjadi hari ini.
Dan ini adalah Masjid Al-Akbar yang ada di RT 10 Kelurahan Api-Api. Juga digenangi oleh air banjir yang terjadi hari ini. Sana kemana? Oh, ayo. Tapi ini dalam nggak, Dik? Enggak kok. Iya. Takut pinggir selokan air. Oke. Ya, Bung Nona dan Nyonya, walaupun situasi banjir pada hari ini tanggal 9 November 2021 di Kelurahan Api-Api ini, namun kegiatan keibadahan di Masjid Al-Akbar ini nampaknya masih tetap berjalan seperti biasa, karena memang air hanya masuk ke pelataran masjid, tidak sampai ke dalam tempat ibadah. Tapi di bangunan yang lain di sebelah masjid ini nampaknya air sudah masuk ke dalam ya. Dan ini rumah warga, ada sebagian yang mengalami banjir yang cukup dalam. Oh, cukup dalam. Ini lebih dari 50 cm ya. Lebih. Itu ke dalam. Tadinya kita mau ke daerah sana, tapi daerah ini nampaknya cukup dalam. Jadi kita kembali lagi. Ya, kebiasaan di Indonesia, termasuk juga di Kota Bontang ini, kalau ada banjir seperti ini malah dipergunakan oleh sebagian anak-anak untuk bermain dengan arus air banjir ini. Padahal kalau dipikir-pikir, air banjir ini adalah air yang cukup kotor ya, karena tidak hanya membawa air dari sungai, tapi juga air dari daerah daratan, terutama selokan dan hal-hal yang tidak bersih di daratan juga ikut tersapu oleh air banjir seperti ini. Wow, cukup dalam.
kita coba melihat anak sungai atau sungai yang menyebabkan banjir ini. Oh, basah. Nah, untuk kendaraan-kendaraan tinggi ya, Hilux, Pajero, Fortuner mungkin masih bisa untuk melintas di jalan ini. Wow, cukup dalam. Ini lumayan, selutut orang dewasa dengan ketinggian sekitar 170. Di berapa tuh? Sekitar ya 50 cm lah ya. Nah, inilah sungai yang meluap. Padahal sungai ini sudah dilakukan penyerapan ya, tapi tetap saja tidak mampu untuk membendung arus air untuk masuk ke pemukiman penduduk. Walaupun ada perbedaan itu kalau kita lihat di daerah pemukiman, nah ini agak lebih surut ya dibandingkan dengan yang dari sisi sungai. Jadi kalau mau dibilang apakah penyerapan ini ada manfaatnya? Tentu sangat bermanfaat ya, karena selain memperlancar arus air, sungai ini juga sebenarnya mampu membendung luapan air sungai untuk tidak langsung masuk ke pemukiman penduduk. Nah, kita perhatikan ini adalah yang dari sungai ya. Di sebelahnya itu sudah masuk ke area pemukiman penduduk. Jadi ada perbedaan tinggi air yang cukup terlihat. Jadi Bung Nona dan Nyonya, air inilah yang dari arah hulu terbawa ke Kota Bontang sehingga menyebabkan banjir pada hari ini. Jadi di Kota Bontang ini memang kadang-kadang ada sesuatu kejadian yang bisa dikatakan aneh juga. Kadang-kadang malah di Kota Bontang tidak ada curah hujan yang cukup tinggi, tapi tiba-tiba terjadi banjir. Ya kalau dibilang penyebabnya adalah adanya penambangan di daerah hulu, ya mungkin, bukan mungkin, bahkan
dapat dipastikan adalah menjadi andil juga terjadinya banjir yang terjadi di Kota Bontang ini. Karena bagaimanapun dengan adanya penambangan, otomatis yang namanya penyerapan air menjadi tidak bagus dan menyebabkan banjir di daerah-daerah hilir, termasuk juga di Kota Bontang ini. Ini air masih cukup tinggi ya, belum ada tanda-tanda akan surut, dan ini nampaknya adalah banjir yang cukup panjang terjadi di Kota Bontang dalam beberapa tahun terakhir. Nah, walaupun adanya penerapan yang cukup bagus di sisi sungai, tapi dari hal-hal semacam ini nih, air yang semacam inilah yang langsung masuk ke area pemukiman. Walaupun tidak seberapa besar ya, tapi karena banyak titik-titik seperti ini, otomatis juga akan dapat menyebabkan banjir. Air masih cukup deras dan masih cukup tinggi. Dan sekali lagi juga dapat kami sampaikan kepada Bung Nona dan Nyonya, banjir ini terjadi sejak kemarin sore, sekitar pukul 17 di daerah ini sudah terlihat tanda-tanda akan terjadinya banjir. Dan pada malam hari mulai meninggi sampai dengan siang hari ini, jadi mulai tanggal 8 November 2021 sampai dengan siang hari ini, tanggal 9 November 2021, air masih cukup tinggi. Terjadi banjir di Kelurahan Api-Api, Bontang Utara, Kalimantan Timur. Baik sahabat, Bung Nona dan Nyonya, demikian saya melaporkan situasi terkini banjir yang terjadi di Kelurahan Api-Api, Bontang Utara, Kalimantan Timur. Dan sekali lagi banjir ini terjadi sejak kemarin sore sampai dengan siang hari ini, dan belum ada tanda-tanda bahwasanya air ini akan segera surut dan banjir ini akan segera berakhir. Terima kasih telah menyaksikan video saya di Om Bram Outplay, dan sampai ketemu di video berikutnya.